Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semua. Gimana kabarnya? Sehat-sehat kah? Sehat, Pak. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah ya. Ya, terima kasih ya feedbacknya. Baik, kita langsung mulai saja ya. Saya izin share screen. Oke, baiklah. Sebelumnya apakah screen saya terlihat dengan jelas teman-teman mahasiswa? Terlihat, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Data mining IMK ya, IMK 6B. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan hari ini, detik ini masih mengizinkan kepada kita semua untuk merasakan nikmat dan berkah rahmat dari beliau. Selawat dan salam tercurah kepada kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, uswatun hasanah kita beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah dan ajaran-ajaran dari beliau. Dan semoga saja kita semua yang hadir di Zoom pada sesi perkuliahan interaksi manusia dan komputer kelas 6B pada pagi hari ini termasuk ke dalam umatnya yang mendapatkan syafaat di hari yaumil nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman mahasiswa, sebelum kita mulai saya menghimbau teman-teman mahasiswa untuk mengisi presensi kehadiran ya, presensi kehadiran di Zoom secara mandiri ya, agar tidak terlewat ya. Masih banyak dia yang belum ngisi ya. Jadi lakukan ya presensi kehadiran karena jangan sampai miss yang bobotnya adalah 10%. Baik, hari ini adalah materi pertemuan kedua. Mungkin teman-teman bisa melihat materi yang sudah saya share di kelas virtual kita, yaitu di OLU, Online Learning UHAMKA ya. Ada materi dan juga nanti ada tugas ya. Oke. Nah, ini adalah materinya. Sebentar, saya mengganggu sekali nih Zoom-nya ya. Oke, baik. Ya, sesi 2 di hari Kamis ya, tanggal 17 Maret 2022. Seperti biasa, visi dan misi dari program studi teknik informatika yang tentunya dapat diakses melalui link sumber ya. Sistem penilaiannya, sorry ini belum saya rubah, harusnya 10, 25, 25, dan 40 ya. Nanti akan saya perbaiki. Ya, jadi kita tetap dengan komposisi tersebut yaitu 10, 25, 25 dan 40. Baik. Hari ini di pertemuan kedua ya, mata kuliah IMK kita akan membahas mendiskusikan terkait dengan yang namanya desain interaksi atau interaction design ya. Jadi indikator kompetensinya adalah mahasiswa mampu mengetahui, memahami serta dapat menjelaskan tentang apa itu interaksi manusia dan komputer dilihat dari sisi desain interaksinya. Nah, terus juga nanti ada yang namanya desain yang baik seperti apa, terus desain yang buruk itu seperti apa gitu ya. Ya, ini adalah ayat untuk muhasabah hari ini. Baik, saya langsung saja. IMK ya, menurut literatur yang dimaksud dengan bidang ilmu di dalam IMK itu adalah yang mempelajari bagaimana mendesain. Jadi mempelajari bagaimana mendesain, terus mengevaluasi serta mengimplementasikan sistem komputer yang interaktif sehingga dapat digunakan oleh penggunanya atau si manusia tersebut dengan mudah ya. Atau kalau kita tuh lebih sering dengar yang namanya user friendly gitu ya. Jadi sebenarnya itu dapat digunakan dengan mudah gitu ya.
Lalu secara definisi, IMK itu adalah merupakan sebuah hubungan antara manusia dan komputer yang mempunyai karakteristik tertentu. Jadi interaksi manusia dan komputer itu merupakan hubungan ya, hubungan atau keterhubungan ya. Tapi dengan karakteristik tertentu. Tujuannya apa? Untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menjalankan sebuah sistem ya. Jadi karena ini berhubungan dengan komputer, maka tujuannya dapat dijalankan sistem tersebut gitu ya. Dengan penghubungnya atau menggunakannya adalah antarmuka atau interface ya. Jadi kita banyak membahas interface di mata kuliah IMK ini. Lalu ada definisi lain terkait interface itu ya, interface untuk atau antarmuka untuk manusia dan komputer. Yang dimaksud dengan antarmuka adalah media yang memungkinkan manusia dapat berinteraksi dengan komputer. Tujuannya manusia tersebut atau si penggunanya memberikan suatu perintah kepada komputer. Gitu ya. Jadi tujuannya adalah manusia ingin memberikan perintah gitu ya. Perintah, entah itu perintahnya adalah run, execution, ya, debug, compiler dan lain-lain sebagainya. Kenapa kita harus menggunakan antarmuka? Ada yang bisa bantu saya? Kenapa sih kita harus menggunakan antarmuka gitu di komputer? Ada yang bisa bantu saya? Biar visualisasinya tersampaikan gitu, Pak. Boleh. Oke, ya, biar visualisasinya tersampaikan, boleh. Ada lagi? Kenapa sih kita harus menggunakan antarmuka di komputer gitu? Biar enak dilihat, Pak. Biar enak dilihat, boleh juga ya, biar enak dilihat ya. Oke, boleh. Terus ada lagi? Kenapa kita harus pakai antarmuka gitu? Harus menggunakan interface gitu. Ada lagi? Gimana? Oke. Baik. Sebelumnya ada yang tahu sejarahnya komputer itu diciptakan tuh buat apaan? Buat apa gitu? Sejarahnya komputer? Mata kuliah apa nih? Arsitektur komputer gitu ya, atau ya organisasi arsitektur komputer gitu. Ada tahu sejarahnya gitu? Kok tiba-tiba nih orang ciptain komputer gitu, nggak nyiptain yang lain gitu? Kenapa? Gitu. Secara filosofinya gitu, atau pokoknya ada yang tahu nggak sejarahnya? Komputer ini tujuan awalnya diciptakan buat apa? Gak ada yang tahu apa lupa? Aduh, luar biasa ya. Oke. Pada awalnya ya, komputer itu diciptakan itu untuk keperluan perang gitu ya, untuk keperluan perang. Ya. Jadi karena itu kan diciptakannya pada saat Perang Dunia Kedua ya. Perang Dunia Kedua itu adalah perang dingin. Ya, antara blok barat dengan blok timur gitu ya, perang dingin ya. Yang pasti yang namanya perang dingin tuh perangnya tidak frontal, tapi perangnya adalah menggunakan apa ya istilahnya ya, bantuan mata-mata gitu ya, intelijen lah gitu ya. Nah, jadi banyak yang mata-mata sehingga mereka mengirimkan pesan itu menggunakan sandi-sandi rahasia. Pada awalnya sandi-sandi rahasia itu bisa merupakan sesuatu yang di-encrypt gitu ya, atau diacak dengan mudah gitu ya, dengan algoritma yang sangat mudah gitu ya, misalnya N+1 atau A itu sama dengan N itu sama dengan A, jadi dibalik-balik gitu. Ada yang A+13 gitu ya, kalau yang pernah teman-teman belajar di mata kuliah kriptografi gitu ya, tentang enkripsi deskripsi. Nah, akhirnya berkembang, ini menjadi lebih sulit gitu ya, menjadi lebih sulit model-model pemecahan sandinya. Oleh karena itu dirasa sangat perlu dibuat sebuah mesin yang dapat memecahkan sandi-sandi tersebut. Jadi awal mulanya diciptakannya komputer itu sebenarnya untuk memecahkan sandi-sandi rahasia, sehingga berkembang menjadi sebuah kalkulator dan lain-lain. Nah, hubungannya dengan kenapa kita membutuhkan antarmuka ya, karena kalau misalnya teman-teman lihat di sejarah
tentang perkembangan komputer ya, dari mulai generasi pertama, generasi kedua sampai dengan generasi keempat, kelima mungkin sekarang gitu ya. Nah, itu kalau teman-teman pernah searching gitu ya, komputer yang paling pertama gitu ya. Nah, ini modelnya adalah seperti ini ya. Jadi namanya ENIAC gitu ya, ENIAC. Nah, gitu ya, ENIAC ya. Oke, nah ini ENIAC ini modelnya seperti ini. Jadi belum ada yang namanya antarmuka ya. Ini ya. Jadi komputer itu digunakan untuk memecahkan sandi ya dengan bantuan seperti ini. Jadi kalau kita atau si pengguna atau user itu ingin berinteraksi dengan komputer ya harus memahami yang seperti ini gitu ya. Jadi colok kabel kemana, colok kabel ke kiri, ke kanan ya, ke hard disk gitu ya. Jadi hard disknya bisa saja ini 4 rak ini adalah hard disk gitu ya, yang cuman besarnya berapa kilobyte gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi berinteraksinya seperti ini. Nah, oleh karena itu di zaman sekarang ya dengan komputer yang berevolusi kita membutuhkan sebuah antarmuka. Tadi ada yang bilang antarmuka oh supaya enak dilihat atau supaya pesannya tersampaikan. Boleh gitu ya. Karena tanpa adanya antarmuka maka manusia ingin berinteraksi dengan komputer harus melalui kode-kode biner karena komputer hanya mengerti kode biner yang mana itu hanya sebuah 0 atau 1 gitu ya atau true or false gitu ya. Makanya teman-teman di semester awal, semester 1, semester 2 itu belajar terkait kode biner gitu ya. Dari desimal ke oktav, ke heksadesimal gitu ya dan lain-lain ya. Jadi semuanya berhubungan tuh mata kuliahnya. Ya. Baik, dan sebaiknya saran saya teman-teman mahasiswa itu yang seperti itu ya, pertanyaan-pertanyaan yang ya bisa dibilang pertanyaan-pertanyaan receh gitu ya, yang menurut kita nggak penting, tapi nanti pada saat sidang skripsi ya, kalau misalnya teman-teman memilih jalur skripsi, itu akan ditanya lagi gitu. Jadi sebaiknya refresh lagi gitu pengetahuan teman-teman ya, supaya nanti jangan sampai pertanyaannya belum masuk ke materi, teman-teman udah bingung duluan gitu ya. Jadi pertanyaan yang simpel karena biasanya yang namanya pertanyaan di dalam sidang skripsi itu dimulai dari yang simpel. Seperti tadi ya. Kenapa komputer diciptakan? Baik. Nah, ngomongin antarmuka ya, berarti kita ngomongin sebuah aplikasi gitu ya atau sebuah program gitu ya yang membantu kita untuk menghubungkan kita dengan sistem komputer. Nah, program atau aplikasi ini terdiri dari 2 bagian yang utama gitu ya. Jadi secara simpel, secara sederhana, sebuah program itu atau aplikasi terdiri atas 2 bagian. Ya, yang pertama ini adalah bagian antarmukanya atau interface, yang kedua adalah bagian application-nya. Gitu ya. Jadi kalau di dunia kerja ya teman-teman ya atau di dunia kalau kerjanya sebagai programmer itu ada yang dibilang programmer front end sama programmer back end gitu ya. Jadi kalau front end dia biasanya ngurusin terkait antarmuka dengan penggunanya gitu ya. Tombol-tombolnya berfungsi atau tidak gitu ya. Terus pergantian antar setiap layer dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya programmer front end itu dia di belakangnya gitu ya, lebih ke sistem yang ada di belakangnya ya. Nah, balik lagi, bagian antarmuka atau interface ini merupakan bagian yang berfungsi sebagai sarana dialog, ya. Jadi bagaimana tadi ya manusia, jadi kita malah ngomongin dialog ya, menganggap itu sebagai sebuah apa ya sesuatu yang bisa diajak berbicara gitu ya, tapi berbicaranya melalui komen ya, komen. Nah, terus yang berikutnya adalah bagian aplikasi atau application merupakan bagian yang di dalamnya menghasilkan informasi berdasarkan olahan data yang dimasukkan. Jadi kalau misalnya teman-teman yang paling simpel komputer yang ada di rumah teman-teman ya, kalkulator misalnya ya, kalau misalnya masih punya kalkulator ya. Nah, itu kan komputer juga gitu loh, komputer juga ya. Nah, teman-teman menginputkan sesuatu ya, misalnya menginputkan angka 3 mungkin ya. Nah, terus ditentukan algoritmanya apa, misalnya penambahan kah, perkalian kah, apalagi pembagian kah, terus dibagi dengan angka berapa gitu ya. Nah, nanti keluarlah outputnya. Jadi sama ya, itu adalah bagian aplikasinya gitu ya. Nah,
ngomongin media ya, media di dalam IMK ini, mata kuliah IMK atau Interaksi Manusia dan Komputer ya, dilihat dari sisi interface atau antarmukanya, maka terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama disebut dengan media tekstual ya. Media tekstual ini adalah bentuk sederhana dialog atau komunikasi antara manusia dan komputer yang di dalamnya hanya berisi teks. Dan sekarang ya, saat ini di banyak user menganggap media tekstual ini merupakan sebuah media yang kurang menarik gitu ya, karena hanya berisi teks dan komen-komen lain gitu ya. Jadi interaksinya hanya menggunakan sintaks gitu ya, text command prompt gitu ya. Nah, kalau di Windows itu ada yang namanya command prompt. Kalau di Linux itu biasanya disebut dengan shell gitu ya. Shell. Oke, nah ini ya. Jadi contohnya adalah seperti yang di slide berikutnya. Lalu yang kedua adalah media GUI atau Graphical User Interface. Nah, ini yang akan banyak kita bahas di mata kuliah IMK ini, karena ini adalah media GUI ini adalah sebuah bentuk dialog atau komunikasi ya, sama ya dengan media tekstual, merupakan bentuk dialog dan komunikasi. Tapi kalau GUI ini berbentuk grafis dan bisa saja dibuat sangat atraktif gitu ya, bisa saja dibuat sangat atraktif. Ini adalah contoh media tekstual ya. Jadi command prompt ya, shell atau bahasa-bahasa pemrograman ya, karena tujuannya kan untuk memberikan sintaks gitu ya, dan ringan ya, yang mana media tekstual ini pasti ukurannya sangat ringan dan sangat cepat untuk dijalankan gitu ya. Semua bahasa pemrogram, enggak semua sih ya, lebih banyak gitu ya bahasa pemrograman ya, baik itu pemrograman desktop, web, jaringan ya, yang biasanya itu jaringan yang masih sering banyak menggunakan media tekstual ini gitu ya. Nah, kalau kita kemarin teman-teman mungkin di semester-semester awal itu sudah belajar bahasa C ya, bisa menggunakan Borland, bisa menggunakan si apa tuh yang di lab ya, saya lupa itu yang di lab tuh ya. Jadi hanya seperti ini saja, lalu langsung dikompil ya, tujuannya adalah supaya ringan gitu, dan pada saat kompilasi ini mudah ya, cepat ya. Sama seperti MySQL juga ada perintah seperti ini ya, dalam bentuk tekstual. Oke, ini contoh listing saja. Nah, ini adalah contoh GUI ya. Contohnya ini menggunakan Visual Basic ya kalau zaman dulu. Ya, sekarang Java juga bisa dibuat seperti ini. Jadi membuat kalkulator sederhana ya. Jadi hanya ada bilangan pertama, bilangan kedua, terus lalu ada operatornya ya, di operator plus, penambahan, pengurangan, perkalian atau pembagian, lalu oke, maka di sini adalah hasilnya. Ya, simple sekali gitu ya. Jadi inilah yang dinamakan media GUI, dan kita akan sering membahas yang namanya media GUI ya, karena saat ini GUI atau antarmuka ya, interface gitu ya, merupakan sarana berdialog di zaman sekarang gitu ya. Apalagi teman-teman nanti ingin mempersiapkan sebuah penelitian atau skripsi di semester 6 mulainya, yaitu biasanya banyak merancang sebuah GUI ya, tampilan antarmuka. Baik. Nah, tentunya dalam mendesain antarmuka atau interface ini kita perlu banyak tidak terlalu banyak ya, maksudnya perlu mempertimbangkan sesuatu hal ya. Yang pertama kali kita harus mempertimbangkan adalah siapa penggunanya atau usernya. Nanti siapa penggunanya gitu ya. Misal teman-teman nanti membuat skripsinya atau penelitiannya sebuah sistem informasi sekolah misalnya. Nah, kita harus tahu dulu, harus bisa menggali dulu kira-kira yang menggunakan sistem informasi sekolah ini siapa saja aktornya. Nah, kalau ngomongin use case atau UML itu ada namanya aktor gitu ya. Aktornya tuh siapa saja. Kalau sistem informasi sekolah menurut teman-teman itu aktornya siapa aja kira-kira? Ada siapa saja aktornya? Siswa, guru, kepala sekolah. Kepala sekolah, oke.
TU, Pak. TU ya. Biasanya 4 itu ya. Siswa, guru ya, kepala sekolah. Kepala sekolah biasanya nih kalau kita ngomongin kepala sekolah berarti sama wakil-wakilnya gitu ya. Jadi nggak perlu dispesifikan lagi. Sama TU gitu ya. Nah, ini tentunya aktor ini punya role masing-masing, punya hak akses masing-masing nantinya. Jadi jangan sama ya. Ya, jadi saran saya kalau misalnya teman-teman merancang sebuah sistem informasi sekolah, nanti jangan disamakan role-nya. Ya, semuanya punya hak akses masing-masing. Misal siswa, ya siswa itu bisanya melihat apa saja, hanya bisa melihat materi, hanya bisa mengerjakan soal, mengerjakan tugas, mengerjakan ujian, ya, mensubmit tugas gitu ya dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau guru hanya bisa memberikan soal, ujian, tugas gitu ya, memberikan materi ya, tapi dia bisa melihat gaji hanya gajinya dia sendiri, bukan gaji temannya gitu. Dia nggak bisa melihat gaji guru semua guru, dan dia nggak bisa melihat juga siswa tersebut sudah bayaran atau belum gitu ya, karena itu bukan kewenangannya dia gitu ya. Nah, terus kalau TU bisanya ngapain? Nah, gitu ya, mengupload gaji dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tentunya kita bisa tahu yang seperti itu tuh dari mana kira-kira, teman-teman? Guru bisa melihat itu, ini gitu ya. Kita bisa tahu semua itu dari mana? Dari mana? Kita bisa tahu guru bisa melihat itu bisa memberikan tugas, bisa ini, kita tahu hal-hal tersebut tuh dari mana? Database, Pak. Database. Enggak, maksudnya saya belum ngomong ke sistem, maksudnya kita bisa tahu nih role-role seperti ini, kita bisa membayangkan itu, kita tahu dari mana sesuatu itu gitu ya. Jadi guru itu nantinya bisa mengupload tugas, memberikan nilai gitu ya. Terus siswa hanya bisa mengupload, tidak bisa memberikan nilai. Itu kita tahu hal-hal tersebut ya. Itu dari mana tuh kalau menurut teman-teman? Dari tampilannya, Pak. Ketika Dari login. tampilannya kurang tepat. Ada lagi? Dari user akses, Pak. Akses usernya. User apa tadi? Use case bukan, Pak? Akses Dari ya, user. sebelum kita buat use case kan kita harus membayangkan dulu ya. Jadi bisanya ngapain aja nih murid melihat. Pak. Dari mana? User flow. User flow. Belum. Maksud saya sebelum kita bikin user flow, use case, UML itu aktor-aktor tersebut bisanya ngapain aja tuh, kita harus memahami itu dari mana gitu. Wireframing. Pak. Apa dari mana, saya kurang jelas nih speaker saya nih. Wireframing kan. Belum. Ada lagi? Algoritmanya, Pak. Algoritmanya belum nyampe algoritma, kan kita baru masukin use case ya. Mau bikin aktornya siapa saja, terus dia punya aktivitas apa saja gitu ya. Ayo. Ini mata kuliah pengembangan sistem ya, atau teknik pengembangan sistem, TPS ini sebenarnya. Kalau SDLC itu tahapannya apa aja sih, teman-teman? Tahapan SDLC? Ada yang tahu? Tahapan SDLC? Planning, analisis, design, implementasi. Oke, good. Yang paling pertama sebelum planning itu apa tuh? Ini ada deh ya. Ya, jadi dulu teknik pengembangan sistem kan ada ya tahapan SDLC ya. Yang paling pertama nih dari tahapan SDLC ini semuanya nyambung kan ya. Yang mana dulu tuh menurut teman-teman? Apakah analisis requirement analysis dulu, apakah desain dulu, apakah evolution dulu, atau testing dulu menurut teman-teman? Planning dulu, Pak. Planning ya, atau requirement. Sebelum masuk ke planning itu sebenarnya namanya requirement. Requirement analysis atau identifikasi kebutuhan. Kita tahu nantinya sistem ini aktornya menggunakan, tadi ada guru, kepala sekolah, siswa, ada TU, ya kan? Kalau misalnya tentu saja kita semuanya punya pengalaman di dalam, karena kita semuanya pernah sekolah, pernah merasakan yang namanya sistem informasi sekolah. Nah, tapi kalau misalnya ternyata kita ingin buat nih sebuah sistem informasi di sebuah perusahaan,
gitu kan. Nah, aktornya siapa saja nih? Kira-kira ada karyawan, bagian SDM, bagian procurement, bagian produksi, HRD. Nah, kita tahu seperti itu, terus HRD tuh nanti hak aksesnya apa aja, bisa ngapain aja, procurement bisa apa aja. Kita belum pernah di situ. Tentunya kita melakukan requirement analysis, analisis kebutuhan, identifikasi kebutuhan. Identifikasi kebutuhan ini dengan cara apa? Dengan cara melakukan pengumpulan data. Kita melakukan pengumpulan data. Melakukan pengumpulan data ini bisa dengan observasi atau wawancara langsung ke user, atau bisa saja menyebarkan kuesioner gitu ya. Terkait pekerjaannya kita sebarin ke bagian SDM, biasanya kerjaan Bapak Ibu yang di bagian SDM tuh ngapain aja di setiap harinya gitu ya. Oh, sehingga kita kumpulin data, oh kita tahu ternyata bagian SDM tuh setiap harinya mereka upload data pegawai ya kan, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu kita tahu guru nanti hanya bisa memberikan nilai, ini siswa hanya bisa mengerjakan tugas, tidak bisa memberikan nilai, yaitu dari identifikasi kebutuhan atau requirement gitu ya, dari pengumpulan data. Setelah itu baru kita bisa membuat use case, UML, user flow, apapun itu namanya gitu ya. Sebelum itu kita belum lakukan tahapan pengumpulan data, maka kita nggak bisa buat itu. Kita hanya bisa menebak gitu ya. Yang pasti nanti begitu sistemnya udah jadi dan dirilis secara beta ke usernya bisa marah-marah gitu ya, nih kamu tahu dari mana gitu ya, belum pernah melakukan wawancara juga, belum pernah melakukan observasi, terus tiba-tiba nih bagian SDM kok bisa melihat gaji gitu ya bagian SDM, padahal bagian SDM kan keperluannya hanya untuk kepegawaian saja. Yang bisa melihat gaji itu bagian finance ya, atau top management di atas gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi yang namanya identifikasi kebutuhan atau requirement analysis ini penting sekali gitu ya. Itu adalah di tahap awal dari tahapan SDLC ya, itu mata kuliah teknik pengembangan sistem. Baik. Nah, jadi semua yang di dalam pertimbangan dalam IMK ini ya, itu masuk ke dalam tahap requirement analysis yang ini ya. Siapa penggunanya? Kita harus tahu siapa yang akan menggunakan sistem ini nantinya. Aktor-aktornya siapa saja, aktivitasnya apa saja tadi ya, kalau guru bisa ngapain aja, murid bisa ngapain, kepala sekolah bisa ngapain gitu ya, di aktivitasnya gitu ya. Terus di mana interaksinya dilakukan. Nah, ini terkait di mana interaksi dilakukan, kalau dilihat dari segi sistem ya, misalnya tadi sebuah sistem informasi sekolah, jadi ada fitur-fiturnya gitu ya. Jadi misalnya di menu keuangan misalnya ya, menu keuangan. Nah, itu interaksi apa saja yang bisa dilakukan di situ. Misalnya tadi ya, melihat gaji, melihat cicilan pinjaman misalnya gitu ya. Terus juga melihat tunjangan-tunjangan yang didapatkan. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini perlu dilakukan gitu ya. Di mana interaksinya dilakukan ya, melalui fitur apa kalau di sistem gitu ya. Misalnya menu kelas atau menu upload tugas. Nah, itu hanya bisa ngapain aja? Hanya bisa mengupload tugas, mensubmit tugas gitu ya, memberikan tugas dan lain sebagainya. Oke, nah sehingga apa tujuannya ya, yang di dalam pertimbangan ini agar interaksinya itu bisa sesuai dengan aktivitas dan kebutuhan dari pengguna ya. Kalau kita tanpa memperhatikan hal-hal yang kecil seperti ini, maka ya tadi ketika sistemnya dirilis dalam versi beta, dikasih lihat ke user atau pengguna, maka pengguna akan merasa asing. Ini sepertinya bukan saya yang menggunakan nih katanya gitu. Saya nggak mungkin lah bisa melihat, harusnya bisa melihat gaji teman-teman saya, orang saya bagian produksi gitu ya. Ngapain saya ngelihat gaji teman-teman saya, yang ada saya ngiri gitu ya, dan lain sebagainya lah gitu ya. Jadi artinya itu kita harus tahu kebutuhan dari aktor ya, dan lain sebagainya. Jadi sehingga sistem ini bisa memfasilitasi ya, atau istilahnya apa ya, mencakup lah gitu ya semua kebutuhan yang memang dibutuhkan di perusahaan tersebut atau organisasi tersebut. Oke, ini penjelasannya ya.
Baik. Terus desain interaksi. Definisi dari desain interaksi menurut Peirce ini, harusnya Peirce. Ya. Peirce, Sharp, and Roger ya di tahun 2015 bukunya. Menurut mereka itu desain interaksi adalah mendesain produk yang interaktif. Mendesain produk yang interaktif. Tentunya kalau kita seorang yang bekerja di bidang komputer, produk interaktifnya itu adalah sistem atau program atau aplikasi. Ya. Jadi mendesain produk interaktif untuk mendukung cara orang berkomunikasi dan berinteraksi dalam kehidupan dan pekerjaannya sehari-hari ya. Jadi mendukung ya. Jadi ini merupakan sebuah produk yang mendukung ya dalam berkomunikasi dan berinteraksi ya. Produknya ini tentunya adalah sebuah program atau aplikasi. Oke, menurut Winograd tahun 97 dalam bukunya ya, yaitu desain interaksi adalah desain ruang untuk manusia berkomunikasi dan berinteraksi ya. Nah, ini dia merupakan sebuah ruang gitu ya, ruang atau space gitu ya. Yang mana ini dapat memfasilitasi manusia untuk dapat berkomunikasi dan berinteraksi gitu ya dengan sekitarnya. Nah, tujuan dari interaksi desain atau desain interaksi yang pasti mengembangkan produk yang usable atau yang berguna. Usable itu berguna sekali gitu ya. Nah, ada yang namanya usability. Ya, kalau kita ngomongin usable, berguna, muncullah sebuah istilah yang dinamakan usability. Usability ini berarti sesuatu ya, produk ini gitu ya, kalau dinamakan produknya usability. Nah, berarti produk tersebut itu mudah untuk dipelajari. Jadi jangan sampai teman-teman nantinya membuat sebuah sistem atau aplikasi gitu ya, atau produk aja gitu ya saya ngomongnya, membuat sebuah produk itu nggak bisa dipelajari gitu ya. Jadi yang hanya tahu, hanya mengerti itu hanya si programmernya, yaitu teman-teman sendiri. Sementara penggunanya nggak paham sama sekali, nggak bisa dipelajarin gitu ya. Nah, jadi prinsip usability ini sangat penting di dalam mendesain sebuah produk. Ya, yang berarti dia bisa dipelajari atau mudah dipelajari. Terus efektif untuk digunakan. Nah, efektif ini dalam artian itu sangat mudah lah, tidak merumitkan, tidak membuat pusing penggunanya, gitu ya. Jadi tidak menyulitkan penggunanya, jadi efektif gitu ya. Dan memberikan pengalaman yang menyenangkan. Artinya ketika si pengguna selesai menggunakan produk tersebut gitu ya, maka punya pengalaman yang menyenangkan gitu ya. Maksudnya pengalaman yang menyenangkan, oh ternyata sistem ini atau aplikasi ini mudah untuk digunakan atau membantu sekali gitu ya dalam menyelesaikan pekerjaan sehari-hari gitu ya. Pokoknya jangan sampai gitu ya, jangan sampai itu ada pengalaman yang menyenangkan, misalnya kerjaannya jadi tambah susah nih gitu dengan adanya sistem ini, bukannya membantu malah menyulitkan gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana biar bisa memenuhi prinsip-prinsip usability tersebut? Maka kita harus melibatkan pengguna di dalam proses desain. Kita harus melibatkan yang akan menggunakan usernya nanti di dalam proses desain, setidaknya di dalam proses desain, gitu ya. Makanya sebelum nanti teman-teman membuat sebuah aplikasi sebenarnya, ya, misalnya skripsi gitu ya, bikin sebuah sistem informasi sekolah. Nah, ketika teman-teman sudah melakukan requirement atau identifikasi kebutuhan awal, udah dapat tuh gambarannya, harus ini, ada aktornya siapa saja, jangan langsung dibuat sistemnya, langsung di coding gitu ya, langsung dibuat lah gitu ya sistemnya, langsung coding gitu. Jangan, sebelum tahapan coding sebaiknya kita buat perancangannya dulu. Kita bikin atau kita membuat sebuah perancangannya dulu, atau kalau biasanya di dunia kerja tuh namanya mock up. Ya, kita buat mock up-nya dulu. Ya. Jadi
jangan sampai nanti begitu udah dibuat sistemnya gitu ya, misalnya contohnya sistem informasi sekolah nih seperti OLU gitu ya, OLU ya. Seperti OLU misalnya ya, teman-teman udah langsung coding dan langsung jadi seperti ini. Gitu ya, langsung jadi. Terus langsung dilihat codingnya ini kan nggak mudah gitu ya, terus langsung diperlihatkan ke user di sekolah tersebut. Ternyata usernya nggak mau nih, kalau bisa ini ada tampilan apa gitu ya, misalnya ada penambahan tombol di sini atau tombolnya dipindahin aja dari bawah sini ke atas gitu ya, maunya semuanya di atas tombolnya. Menurut mereka mudah memindahkan itu, tapi secara codingan itu sulit gitu ya, sulit. Walaupun bisa ya, yang nggak terlalu sulit sih. Misalnya bisa, biasanya sebuah pemindahan atau misalnya sebuah perubahan lah ya, perubahan dalam sisi interface ya, ketika itu sudah di deploy ya, maka itu menimbulkan bug yang baru. Jadi sebenarnya program kita nih udah ada bug gitu ya, walaupun sudah diminimalisir secara kecil, belum terlalu hilang gitu ya, belum benar-benar full bebas dari bug. Ketika itu ditambahin semuanya maunya tombolnya di atas gitu ya, nggak perlu ada yang di samping, itu akan menimbulkan bug yang baru gitu ya. Nah, makanya jadi sebelum ketika sudah selesai tahap pengumpulan data, jangan langsung masuk ke tahap implementasi sistem atau pembuatan sebuah sistem, coding lah gitu, istilahnya tahap coding gitu ya. Tapi sebaiknya buat mock-up-nya dulu. Ya, agar teman-teman tidak kerja 2 kali. Nah, kalau misalnya itu dilakukan secara mock-up gitu ya, misalnya dibuat sebuah mock-up-nya dulu gitu ya. Nah, misalnya dibuat sebuah rancangannya mock-up-nya dulu ya, menggunakan Balsamiq. Jadi teman-teman nggak perlu, nah ini ya kayak gini ya, nggak perlu tidak perlu coding ya, hanya drag drop saja. Jadi kita perlihatkan dulu nantinya tampilan sistemnya gitu ya, tampilan sistem yang akan dibuat, misalnya sistem informasi sekolah ya berbasis web begitu misalnya. Nah, ini nanti ada seperti ini nih, judul sekolahnya di sini. Nanti ada apa nih, misalnya ini adalah dashboard ya misalnya gitu. Nah, ini ada tombol di bawah, sehingga kalau misalnya usernya kalau bisa tombolnya jangan di bawah, di atas saja, ini kita tinggal drag saja ke atas gitu ya. Jadi simpel, tanpa perlu coding gitu ya, tanpa perlu coding. Dan Balsamiq, kalau misalnya menggunakan Balsamiq ya, Balsamiq juga itu dia bisa link ya, bisa link. Jadi misalnya diklik tombol ini, dia akan ngelink ke tampilan berikutnya atau interface berikutnya gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi bisa, nanti akan kita coba. Ya. Nah, jadi sebaiknya dibuat terlebih dahulu perancangan desainnya atau mock-up-nya ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, dia ngomongin desain interaksi, banyak istilah ya yang di dalam desain interaksi atau di dalam dunia pekerjaan desain interaksi. Ada yang namanya desain UI atau UI design, ada software design, ada user center design, ada product design ya, web design, sampai dengan UX design atau user experience design. Nah, bidang ilmu desain interaksi ini memayungi atau meliputi semua aspek-aspek dari mulai desain interface, user center design, experience design, dan lain-lainnya. Ini ya. Jadi nanti di dunia kerja bisa saja nanti teman-teman kita tidak hanya dibutuhkan programmer, enggak, tapi lebih spesifik. Dibutuhkan misalnya user researcher atau dibutuhkan UX strategis gitu ya, dan lain sebagainya. Itu lebih spesifik. Jadi nanti bidang kerjanya ya di perusahaan-perusahaan yang memang fokusnya di software house atau pengembangan sebuah sistem ya, membuat sebuah sistem atau software perusahaan-perusahaan yang besar, itu biasanya lowongannya atau job desk-nya itu lebih spesifik gitu ya, lebih spesifik. Jadi tidak hanya programmer web gitu aja. Ya, tapi lebih spesifik, ngapain nih programmer webnya, terkait information architect kah, atau terkait designer interaction-nya kah, dan lain-lainnya. Ya, ini pengertiannya saja, nanti teman-teman bisa baca ya terkait
bidang profesional di bisnis desain interaksi. Keterhubungan antara desain interaksi, IMK, dan bidang-bidang lain. Jadi tentunya desain interaksi ini punya keterhubungan dengan bidang lainnya, seperti misalnya bidang psikologi, bidang sosial, engineering, ergonomik ya, dan yang pasti informatika. Kenapa bisa seperti itu? Karena ya di dalam membuat sebuah desain ya, sebuah desain tentunya apalagi ini berhubungan dengan manusia, kita harus memahami penggunanya tidak semuanya punya literasi komputer yang bagus atau tidak semuanya bisa memahami komputer dengan baik. Makanya butuh dengan yang namanya pemahaman sedikit pemahaman terkait psikologi gitu ya. Ya karena nggak semua punya background IT nanti penggunanya. Contoh sistem informasi sekolah lah gitu ya. Sistem informasi sekolah yang mana guru ya, aktornya guru, siswa, terus apa lagi ya, TU dan kepala sekolah ya. Oke lah kalau guru setidaknya sudah pernah bersentuhan dengan komputer gitu ya. Tapi tidak semua guru juga. Biasanya kalau yang senior itu walaupun sudah disediakan sistem informasi gitu ya sekolah, tapi tetap aja dia nggak mau menggunakan ya. Kemungkinannya dua, dia nggak suka dengan sistemnya atau dia nggak bisa gitu aja ya. Nah sama ya, manusia juga gitu, manusia lain juga gitu, teman-teman juga gitu. Ketika ada sesuatu yang baru ya, itu belum tentu digunakan gitu ya. Ya kemungkinannya dua, ya teman-teman nggak suka gitu ya dengan sesuatu yang baru itu, atau teman-teman nggak bisa dengan sesuatu yang baru itu, nggak bisa menyesuaikan dalam artiannya itu nggak bisa menyesuaikan. Oke, jadi semuanya berhubungan. Engineering juga ya, engineering dalam hal misalnya engineeringnya tentu bukan engineering di komputer ya, kalau di komputer itu masuk ke informatika, tapi engineering dalam hal misalnya lebih ke hardware-nya. Misalnya mouse gitu ya, mouse itu ada yang ergonomik juga ya, tadi ya ngomongin ergonomik juga nih. Ergonomik itu sesuatu hal yang sangat menyesuaikan dengan manusia gitu, menyesuaikan dengan kebutuhan manusia. Seperti mouse ada yang ergonomik ya, bisa teman-teman search gitu ya, mouse yang ergonomik itu seperti apa. Keyboard juga ada yang ergonomik gitu ya. Bangku, kursi, meja ergonomik ada tuh biasanya, makanya lebih berhubungan dengan sesuatu yang bersifat hardware gitu ya, kalau yang ergonomik. Oke, ini yang berhubungan dengan IMK ya. Nah, tentunya di dunia kerja kita bisa saja menjadi satu tim dengan orang yang punya background berbeda-beda ya. Sebagai contoh misalnya bekerja di perusahaan Google gitu. Google itu nggak semua orang backgroundnya atau komputer gitu ya. Nggak semua orang punya background IT di Google gitu ya. Orang keuangan belum tentu backgroundnya IT gitu ya. Orang kepegawaiannya atau HRD-nya pasti dia punya background HRD gitu ya. Dan biasanya yang finance dia punya, nggak selalu orang keuangan sih ya. Kalau finance itu bisa orang manajemen ya, akuntansi juga bisa ya. Jadi artinya kita bisa saja bekerja di dalam tim yang punya disiplin ilmu multi gitu ya. Jadi mereka akan melihat sesuatu itu ya dengan perspektif mereka, cara pandang mereka ya. Contoh orang keuangan, kita sebagai orang sistem pengen gitu misalnya ketika kita disuruh mengajukan sebuah komputer ya, misalnya mau bikin gedung baru gitu ya, perusahaannya udah terlalu besar, karyawannya akan dipindahkan ke gedung yang baru gitu ya, gedung yang lebih besar. Nah, kita disuruh buat pengadaan komputernya. Nah, tentunya kita sebagai orang informatika pengen komputernya itu yang wah gitu ya, yang kira-kira nih nggak akan bisa digunakan komputer ini 5 sampai 20 tahun ke depan gitu ya. Jadi jangan sampai kita merakit komputer hanya bisa digunakan 5 tahun aja gitu ya. Jadi cukup sampai dengan 20 tahun ke depan. Tapi biasanya komputer yang seperti itu speknya tinggi-tinggi gitu ya.
saat ini. Nah, kalau misalnya kita proyeksikan itu akan masih digunakan 20 tahun ke depan. Nah, tapi orang keuangan akan memandang dengan yang berbeda. Orang keuangan akan memandang melalui perspektif mereka gitu ya, budgetnya masuk apa enggak gitu ya. Jadi kita pengen wah tapi ternyata orang keuangan budgetnya lihat dulu dong gitu ya. Nah, beda lagi gitu ya. Atau orang psikologi ya, orang HRD misalnya, orang HRD akan melihat kebutuhannya gitu. Komputernya kalau bisa disesuaikan dengan penggunaannya. Kalau misalnya cuma ngetik-ngetik aja ya udah kasih aja spek yang hanya bisa Office gitu misalnya. Ya kan? Atau misalnya dia programmer, oke, boleh dikasih yang nggak terlalu wah lah gitu ya. Yang penting bisa jalanin program gitu ya. Karena biasanya program-program di kantor ini ya, di perusahaan tersebut hanya berbasis web. Jadi kalau misalnya di coding dengan menggunakan yang berbasis web itu kan nggak terlalu nggak terlalu butuh spek yang besar. Nah, kalau untuk orang yang desain grafis boleh tuh dikasih yang besar gitu. Jadi biasanya orang HRD ya, human resource, yang orang-orang psikologi itu melihatnya dari segi job desk gitu ya dan lain sebagainya. Nah, ternyata bekerja dalam tim multidisiplin ini punya keuntungan ya atau kelebihan. Yang pasti kita sebagai orang IT ini jadi dapat banyak masukan gitu ya, dapat banyak masukan, bisa berupa ide maupun desain gitu. Tapi kerugiannya ya, kesulitannya ya, yang pasti kalau ada kelebihan ada kerugian gitu ya, ada keuntungan ada kerugian. Kita sulit buat berkomunikasi, maksudnya karena kita harus memahami mereka gitu satu persatu gitu kan ya, orang keuangan pengennya apa, orang ini. Nah, kita jadi harus cari titik temunya gitu ya, solusinya gitu. Oke, ini nanti bisa dibaca. Nah, menurut buku yang ini Interaction Design ya, ada yang namanya desain buruk dan desain baik ya. Menurut bukunya si Pierce, Roger, and Sharp ya, tahun 2015 ada desain buruk sama desain baik. Ya, jadi nanti bisa dilihat di bukunya. Nah, menurut mereka nih desain ini adalah sebuah contoh desain yang buruk. Jadi ini adalah sebuah tombol lift ya, tombol lift pada waktu itu ya, tombol lift pada waktu itu. Ya. Kalau menurut teman-teman ini kenapa dianggap desain yang buruk ya? Kalau menurut teman-teman ada yang bisa bantu saya nih, kenapa sih dianggap desain yang buruk nih seperti ini? Ini tombol lift pada waktu itu. Gimana, teman-teman? Ini kenapa nih bisa dianggap desain yang buruk nih? Gimana? Karena keterangan desainnya kurang jelas, Pak, untuk usernya. Oke, good. Keterangannya kurang jelas. Ada lagi? Kebanyakan Terlalu banyak ruang kosong, Pak. Banyak ruang kosong ya? Belum ya, belum. Ada lagi? Kebanyakan icon juga Pak itu Pak. Icon ya. Udah mulai nyerempet nih ya. Ada lagi? Terlalu rapat, Pak. Apanya yang rapat? Tombol-tombolnya. Tombol-tombolnya ya. Oh, oke. Jadi teman-teman, ya, yang tombol itu hanya yang ini. Tombolnya hanya yang ini ya. Ini ya. Tombolnya itu yang ini. Ya, yang ini. Sementara di samping tombolnya itu, ini hanya label. Hanya label. Nah, tentunya kalau ini desain ini digunakan pada waktu itu saja, ini desainnya sudah dianggap buruk ya. Apalagi digunakan di zaman sekarang. Ya. Misalnya Anda mau ke lantai 2 gitu ya, maka biasanya kita akan mencet yang ini. Karena sekarang itu label dan tombol itu jadi satu. Jadi misalnya tombol lift-nya adalah ini ya, maka angka 2-nya di dalam sini. Gitu ya. Gitu ya, semuanya jadi satu, tombol dan label itu jadi satu ya. Nah, ini pada waktu itu ini sudah dianggap buruk karena label dan tombolnya itu pisah ya. Terpisah gitu ya. Jadi labelnya adalah di sebelahnya ya. Gitu. Dan tadi ya terlalu rapat, benar. Karena ini kita nggak tahu ya. Kalau ada yang punya perspektif
kiri gitu ya, punya perspektif kiri, melihat sesuatu dari sebaliknya gitu ya, maka apa ya, dia melihat ini nih agak rancu tanpa melihat yang ini ya. Dia akan rancu ini sebenarnya, atau yang di tengah ini tombol buat yang alarm ya, atau mematikan gitu ya, stop, atau dia untuk alarm gitu ya. Jadi agak rancu kalau untuk yang di tengah ya. Kalau yang di pinggir mungkin terlihat, oh ternyata ini buat yang ini gitu ya. Nah ini berarti ini label untuk yang sebelahnya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita secara buru-buru mau ke lantai, mau menggunakan lift ini gitu ya, misalnya ini rapat, maka kita akan salah gitu mencetnya ya. Atau lagi buru-buru mau nutup pintu malah mencet bell gitu ya. Mau nutup maksudnya pintu liftnya, maka ini akan pencet malah yang tombol yang bell gitu ya. Makanya ini dikatakan desain yang buruk karena serupa. Labelnya terpisah dengan tombol button ya, button kontrolnya. Nah, yang berikutnya ini sama, desain buruk juga. Ini adalah awal dari vending machine gitu ya, mesin penyedia minuman gitu ya, vending machine ya. Jadi ini terlalu banyak informasi malahan ya. Jadi langkah-langkahnya itu di sini ada ya, dibukanya setiap hari dari jam 7 sampai jam 10 malam ya, 7 AM until 10 PM ya, dari jam 7 pagi sampai dengan 10 malam. Ya, langkah pertamanya jadi kita di sini ya, terus habis itu langkah keduanya ada di sini, langkah ketiganya di sini ya. Terlalu banyak informasi gitu ya. Kalau sekarang kan tombol itu biasanya atau mau lebih dipermudah lagi, satu kotak gitu ya dibuat di sini. Nah, itu isinya langkah-langkahnya saja gitu ya. Jadi nggak terlalu berlebihan di sini gitu ya. Nah, terus juga dia tombolnya ini tersebar gitu ya, tersebar. Jadi padahal ini merujuk ke yang sama ya. Mungkin kita nggak tahu ini tombol yang paling atas untuk Coca-Cola misalnya, yang bawah untuk Fanta. Ya, jadi menunggu informasi yang ada di sini. Coca-Cola ternyata dia yang ini gitu ya, nomor 1 gitu ya. Jadi ini karena ini nggak ada labelnya gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan contoh desain yang buruk gitu ya. Nah, ini adalah contoh desain yang baik ya, mesin penjawab kelereng ya, pada waktu itu tahun 95 ya. Nanti bisa di search di YouTube, nah ya, atau dilihat di buku yang tadi ya, Roger Pierce and Sharp, yang buku yang ini ya, yang warna oranye. Kenapa itu bisa dikatakan sebuah desain yang baik pada waktu itu? Oke, banyak ya yang bisa yang kita termasuk komputer di kehidupan sehari-hari kita ya, dan itu butuh sebuah desain yang baik gitu ya. Oke, ini tadi definisinya. Oke, saya langsung. Nah, proses atau langkah-langkah di dalam sebuah desain interaksi ini sama dengan langkah-langkah di dalam SDLC gitu ya. Jadi yang pertama kita melakukan identifikasi kebutuhan ya terkait requirement. Setelah itu kita membuat sebuah desain ya. Jadi kalau ada tahapan requirement analysis, habis itu ada planning, terus ada desain gitu ya. Habis itu implementasinya atau implementation ya, membangun gitu ya, membangun sistemnya. Habis itu diuji gitu ya, ada tahapan testing ya, testing, dan setelah itu dievaluasi atau evaluation gitu ya. Jadi sehingga ini terakhirnya memastikan produk tersebut ya dapat digunakan dengan baik ya. Jadi seperti itu, tahapan-tahapannya sama ya seperti tahapan SDLC. Hal yang wajib terpenuhi dalam merancang sebuah desain interaksi, yang pertama efektif ya. Jadi jangan sampai sistem ya atau produk yang kita buat ini malah menyulitkan ya, malah menyulitkan si pengguna. Terus efisien ya, efisien sangat membantu ya. Jadi efisien, produk yang dibuat ini membantu menyelesaikan gitu ya, bukannya sebaliknya malah tidak membantu apa-apa gitu, tidak berdampak apapun. Terus aman digunakan misalnya apalagi sebuah sistem yang itu berhubungan dengan payment ya, pembayaran ya, keuangan. Nah, maka itu harus
aman digunakan gitu ya, seperti yang sistem-sistem yang sekarang gitu ya, kita sistem yang e-commerce atau sistem-sistem web market ya, marketplace gitu ya, nah itu harus aman digunakan gitu. Jangan sampai orang jadi was-was, wah ternyata kartu kredit saya nih karena waktu itu daftar pakai kartu kredit disalahgunakan atau tidak nih gitu ya. Jadi justru membuat penggunanya tuh nggak nyaman gitu ya. Terus punya utility yang baik ya. Jadi ada fungsinya itu tersedia, misalnya fungsi print, fungsi apalagi laporan atau report ya. Ya, dan itu tersedia bisa digunakan. Jadi tidak hanya tersedia saja fungsinya, ada fungsi print tapi nggak bisa digunakan gitu ya. Dan yang tidak kalah penting yaitu mudah dipelajari dan mudah diingat penggunaannya ya, karena sistem yang baik itu tadi ya termasuk dalam prinsip usability itu sebuah sistem yang bisa dipelajari dan memberikan pengalaman yang baik gitu ya, mudah diingat penggunaannya, jadi nggak tahapan-tahapannya nggak terlalu panjang gitu ya, nggak terlalu ribet gitu ya. Nah jadi seperti itu ya, diusahakan ya. Oke. Bidang studi terkait tadi seperti yang di slide yang sebelumnya ada teknik informatika dan ilmu komputer sudah pasti ya karena kita di bidang komputer. Lalu ada psikologi ya, tujuannya adalah memahami bagaimana pengguna, kebiasaan dari pengguna. Nah, gitu ya, kebiasaan dari penggunanya. Sehingga supaya tercipta interaksi antara manusia dan komputernya. Perancangan grafis tadi yang ngomongin visualisasi gitu ya, agar visualisasinya atau pesannya bisa tersampaikan ya. Nah ini juga penting ya karena kita akan menggunakan banyak warna gitu ya, bukan banyak warna, maksudnya warna-warna gitu ya. Kan tidak mungkin juga kita membuat sebuah sistem informasi warnanya hanya terdiri dari 2 warna, hitam atau putih gitu ya, pasti minimal 3 gitu ya, ada warna lainnya, nggak mungkin hanya hitam putih gitu sebuah sistem informasi. Atau bisa saja kalau misalnya request dari usernya gitu hanya terdiri dari 2 warna, hitam sama putih aja, nggak mungkin 1 warna ya semuanya hitam gitu ya, nggak mungkin ya, pasti tulisannya ada yang warna putih gitu ya. Nah jadi jangan sampai warna yang kita gunakan ini tidak sesuai dengan penggunanya. Contohnya misalnya gini, teman-teman dapat project sebuah sistem, bukan sistem deh, kali ini web misalnya ya, dapat project bikin web misalnya, web untuk web untuk film horor misalnya ya, jadi web untuk promosi film horor. Nah tentunya kita akan menggunakan warna-warna atau visualisasi yang berhubungan dengan kategori horor gitu. Ya, seperti warna hitam, merah gitu ya, warna-warna yang dark lah gitu ya. Yang nggak mungkin juga kita dapat job gitu ya, atau dapat project bikin web untuk promosi film horor, tapi kita menggunakan warna-warnanya yang cerah gitu ya, seperti warna-warna TK gitu ya, pelangi gitu ya, warna-warna yang pastel gitu ya, nggak mungkin gitu. Jadi kita harus tadi ya memahami terkait perancangan grafis gitu ya, warna gitu ya, dan lain sebagainya. Ergonomik ya, nah tadi ya ergonomik berhubungan sama aspek fisik ya, supaya manusia tersebut nyaman ya. Jadi ada mouse ergonomik, meja ergonomik, kursi ergonomik, dan lain sebagainya. Nah, terkait antropologi yaitu tentang cara kerja berkelompok ya. Oke, linguistik bahasa. Nah, ini penting juga bagaimana kita membuat sistem informasi itu, kita harus menggunakan bahasa sesuai EYD atau ejaan yang disempurnakan. Nah, jadi jangan sampai kita bikin tombol misalnya tombol bahasa Indonesia misalnya semuanya ya, simpan. Nah, simpan itu Anda biasanya kan normalnya simpan ya, mungkin Anda punya bahasa lain ya, menyimpan gitu atau apa gitu ya, atau di keep gitu ya, kan aneh ya bahasanya, bahasa yang anti mainstream lah gitu ya bahasanya ya. Jadi jangan, harus sesuai lah gitu ya terkait bahasa-bahasa ini ya. Jadi sesuai ejaan yang disempurnakan dan menggunakan bahasa yang resmi. Jadi jangan terlalu bahasa gaul, kecuali itu memang pesanan dari si klien atau usernya. Oke, jadi linguistik juga berhubungan
sosiologi ya, sosiologi ini adalah merupakan sebuah ilmu yang mempengaruhi manusia gitu ya, dan komputer dalam struktur sosial. Jadi nah ini ya contohnya terkait dampak komputerisasi tentang keberadaan seorang user di sebuah perusahaan. Jadi apa ya, ada yang namanya tapi ini jarang sih ya, ini sosiologi ini jarang sekali sih user yang minta gitu ya, jarang sekali ya. Jadi sebenarnya ini kalau di sebuah perusahaan itu ada yang namanya CSR atau Customer Social Responsibility. Jadi atau gini, kalau misalnya teman-teman ngambil duit di ATM ya, ATM BSI lah misalnya ya, Bank Syariah Indonesia, itu biasanya di akhir ya, atau setelah transfer atau setelah ngambil duit itu akan muncul tuh, apakah Anda ingin berinfak, nah gitu ya, Anda ingin melakukan sedekah gitu ya setelah ini gitu. Nah itu ditawarkan. Nah, itu termasuk tuh ke dalam aspek sosiologi. Jadi kita punya kontribusi kepada sosial kita gitu ya, dan lain sebagainya lah gitu ya. Jadi tapi memang jarang. Gambaran pekerjaan ini tadi ya terkait ada interactive designer, usability engineer, UI design ya, dan lain sebagainya. Nanti bisa di search kalau misalnya memang itu. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan terkait materi hari ini, teman-teman mahasiswa, silakan. Atau ada yang mau didiskusikan? Pak, saya mau bertanya, Pak. Boleh, silakan. Fikri. Saya mau bertanya, Pak, kalau untuk skripsi pembuatan aplikasi atau web itu harus jadi 100% atau hanya prototipenya saja, Pak? Oke. Oke gini ya. Sebenarnya itu nanti yang bisa menjawab itu adalah dosen pembimbing skripsi kamu. Cuma saya hanya bisa memberikan gambaran saja, logika ya, misalnya Anda membuat sebuah skripsi, misalnya ya, adalah merancang sebuah tempat minum yang merancang sebuah gelas yang dapat digunakan untuk minum air, misalnya gitu judul skripsinya misalnya. Nah, pada saat Anda sidang, ya Anda sidang kan ngomonginnya sidang nih, pada saat sidang ternyata gelasnya nggak jadi. Terus bagaimana Anda, tujuannya kan adalah merancang sebuah gelas untuk dijadikan sebagai tempat minum air. Nah, gelasnya ternyata nggak jadi, terus gimana cara minum airnya? Kira-kira tujuan. Jadi di dalam skripsi itu ada batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, gitu ya, manfaat penelitian. Kira-kira tujuan penelitiannya tercapai apa enggak, gitu ya. Nah, terus dari tujuan yang misalnya tercapai, misalnya kalau dikasih range tujuannya, oh ternyata hanya tercapai 80% atau 70%, karena nggak jadi 100%. Kira-kira manfaat penelitiannya nih kalau cuma 70% nih seperti apa gitu. Nah, seperti itu. Jadi untuk yang pertanyaan tadi Fikri ya, nanti bisa dijawab oleh dosen pembimbing skripsinya saja. Tapi kalau saya hanya memberikan gambaran seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi seperti itu nantinya gitu. Pada saat diuji, Anda bikin gelas nih. Gelasnya mana gitu ya. Terus belum jadi, Pak. Terus saya mau minum air nih bagaimana gitu ya. Dan lain sebagainya lah gitu ya. Jadi seperti itu Fikri yang bisa saya jawab. Baik, ada lagi silakan. Baik, Pak, terima kasih. Sama-sama. Oke, baik, ada lagi? Oke, nggak ada. Luar biasa ya. Baik, nggak ada lagi yang bertanya ya. Kalau nggak ada yang bertanya, saya akan memberikan assignment-nya. Mungkin teman-teman bisa lihat ya, sudah muncul biasanya assignment-nya. Ini ya, sudah muncul. Dan ini assignment-nya adalah untuk tim. Ya, assignment-nya ini tim. Ya, teman-teman bisa lihat. Tugas 2 ya. Jadi, sorry, saya di sini aja deh. Jadi, saya nggak perlu download. Nggak perlu download ya. Nggak perlu unduh gitu ya. Bentar. Tugas 2. Oke, tugasnya ini adalah tim ya. Setiap tim, setiap anggota tim wajib submit di Olu. Ya, setiap anggota tim ya, saya ulangi lagi, adalah wajib mensubmitnya di Olu. Mana ini ya? Nggak kebuka kok. Oke, ini ya.
Nah, jadi teman-teman, ya sebagai awalan, ya ini terkait requirement. Nah, terkait requirement ya. Jadi kalau kita ngomongin desain interaksi dari sebuah produk, ya, nah tentunya teman-teman nih, setiap teman-teman saya yakin udah pada punya smartphone gitu ya. Nah, sehingga Anda bisa menemukan desain dari fitur smartphone yang menurut Anda kurang nyaman. Satu aja. Fitur ya, bukan aplikasi ya, fitur. Jadi kalau fitur itu sudah bawaan gitu ya. Kalau aplikasi kan Anda harus install ya. Fitur ini yang ada di smartphone kalian. Dan ceritakan pengalaman Anda sebagai pengguna atau user ya. Oke, nah ini ada 3 ya. Jadi bisa yang nomor 1 adalah diri Anda sendiri ya, terkait smartphone Anda. Terus yang kedua adalah orang yang usianya minimal 10 tahun lebih tua dari Anda. Jadi bisa kakak Anda, orang tua Anda, om gitu ya, dan lain sebagainya, yang pasti dia 10 tahun lebih tua. Gitu ya. Nah, smartphone-nya dia apa? Gitu ya. Menurut dia fitur yang kurang menyenangkan tuh apa? Gitu ya. Nah, terus yang ketiga adalah orang yang usianya 5 tahun lebih muda dari Anda. Bisa adik, ya, bisa keponakan atau orang lain gitu ya, dan lain sebagainya. Yang pasti dia lebih muda dari Anda. Gitu ya. Kalau dia belum punya smartphone, pinjemin smartphone Anda. Nah, menurut dia apa gitu ya. Jadi contohnya fitur yang menurutnya kurang nyaman adalah misalnya fitur apa? Kalau di saya nih, laptop saya nih Asus ya. Kebetulan nih laptop saya Asus ya. Nah, itu kalau di Asus ya, tuh tombol delete sama tombol power itu bersebelahan, di sebelah kanan paling atas. Kalau misalnya teman-teman punya laptop Asus ya, itu tombol delete sama tombol power itu bersebelahan. Adanya di kanan atas gitu ya. Nah, itu menurut saya kurang nyaman karena ketika saya orangnya lebih senang mencet delete gitu ya. Nah, itu suka kepencet tombol power, jadi akhirnya mati gitu. Ya, jadi akhirnya sleep gitu dia. Nah, menurut saya itu kurang nyaman. Nah, gitu. Jadi diceritain. Oke, sampai instruksi ini ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Untuk instruksi yang ini? Masih paham, Pak. Paham ya? Oke, terima kasih ya. Oke. Nah, tugasnya ini seperti biasa. Oh, sorry, bukan Classroom nih ya. Kenapa Classroom nih? Masih aja pakai Classroom. Oke, nanti nggak ada ya kita main Classroom. Jadi tugas wajib disubmit di Olu dalam bentuk link YouTube. Jadi setiap anggota tim wajib mensubmit. Yang disubmit apa? Bukan videonya, tapi linknya, link YouTube-nya. Jadi yang mengupload ke YouTube 1 orang saja. Siapa? Boleh si A atau si B, ya. Tapi yang mensubmit harus dua-duanya. Kalau itu 2 orang. Ya, si A juga mensubmit, si B juga mensubmit. Yang disubmit itu linknya. Oke. Jadi tugas itu diupload di YouTube. Ya, boleh dijawab langsung, Anda menjawab langsung, menceritakan langsung boleh, atau kalau misalnya malu nggak pede ya, boleh pakai PowerPoint gitu ya. Buat yang belum paham, pakai PowerPoint aja. Nah, jadi di PowerPoint itu nanti kamu bikin slide gitu ya, kamu tulis-tulis. Nah, terus ada di menu insert ya, menu insert itu ada screen recording. Nah, di screen recording ini ya, ini menangkap layar gitu ya. Jadi kalian tentukan dulu select areanya. Nah, setelah select area ditentukan, ini tinggal dipilih ya, select areanya misalnya sampai sini saja, misalnya bawahnya nggak mau terlihat misalnya. Nah, baru mencet record. Ya, mencet record. Nah, terus kalian ini akan muncul ya hitungan ini. Terus kalian bisa misalnya ceritakan atau pakai PowerPoint tadi ya. Terus setelah itu mencet Windows Shift Q ya, Windows Shift Q, maka dia akan ada di sini ya, di sini ya. Nah, ini bisa di play gitu. Terus kalian bisa oke, jadi simple ya. Dan ini tinggal setelah selesai ini tinggal diklik kanan save media as video dan diupload ke YouTube. Jadi nggak ada alasan saya nggak punya Pak software penangkap layar gitu ya, penangkap layar bahasa Indonesianya gitu ya. Oke, bisa ya, dan diupload di YouTube. Yang di submit hanya link YouTube-nya saja gitu. Oke, baik, tugasnya
sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman mahasiswa? Tidak, Pak. Paham, Pak. Alhamdulillah ya. Oke, gitu dong feedback ya. Baik, kalau misalnya paham, silakan mengerjakan ya teman-teman mahasiswa tugasnya. Dan jangan lupa melakukan absensi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di pertemuan sesi perkuliahan hari ini. Materi sudah ada di Olu, silakan. Tugas juga sudah disubmit sudah diupload di Olu. Silakan dilihat instruksinya dan dikerjakan waktunya seminggu ya. Baik, marilah kita akhiri sesi perkuliahan kita hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman mahasiswa. Jangan lupa mengisi absensi secara mandiri dan saya akhiri ya Zoom-nya.